Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu harap sehat semua ya. Nah, walaupun sekarang kita harus belajar dari rumah aja, harus tetap semangat belajarnya. Sebelum mulai belajar, sebaiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan materi transformasi. Nah, untuk penjelasannya bisa disimak di video kali ini ya. Adapun kompetensi dasar dari pembelajaran kali ini yaitu KD 3.5 menjelaskan transformasi geometri, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Dan KD 4.5 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Jadi, transformasi itu ada 4 macam, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Pembahasan kita yang pertama yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Nah, kamu pasti pernah bercermin kan? Pernahkah kamu semua itu memperhatikan bentuk dari bayangan kamu di cermin? Apakah bentuknya sama? Ya, bentuknya pasti sama. Dan apakah jarak kamu ke cermin dengan jarak bayanganmu ke cermin itu sama? Ya, jaraknya juga sama. Dan pada saat kamu mendekati cermin, bayanganmu juga akan mendekati cermin. Sedangkan ketika kamu menjauhi cermin, bayanganmu juga akan menjauhi cermin. Nah, kasus kedua. Coba lihat pada gambar. Misalkan kita buat titik pada angsa tersebut. Nah, setiap titik pada angsa yang asli memiliki titik yang bersesuaian dengan bayangannya di air. Nah, jarak semua titik pada angsa asli ke permukaan air sama dengan jarak dari bayangan titik ke permukaan air. Jadi, bayangan dari dua kasus tersebut disebut dengan bayangan hasil refleksi atau pencerminan. Sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan yaitu 1. Memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. 2. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. 3. Bayangan bangun ke cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Nah, gambar tersebut adalah contoh pencerminan dari segitiga ABC terhadap garis G sehingga menghasilkan bayangan yaitu segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Untuk langkah-langkah menggambar bayangan hasil refleksi segitiga ABC tersebut terhadap garis G yaitu yang pertama, gambar ruas garis yang tegak lurus terhadap garis G dari titik ABC. Yang kedua, tentukan titik A aksen, B aksen, C aksen sehingga garis G tegak lurus dan membagi A aksen, B aksen, C aksen sama panjang. Nah, A aksen, B aksen, dan C aksen itu adalah titik-titik bayangan dari titik A, B, dan C. Nah, langkah ketiga yaitu hubungkan titik-titik A aksen, B aksen, C aksen. Nah, karena A aksen, B aksen, C aksen tadi merupakan bayangan dari titik ABC yang direfleksikan oleh garis G, maka segitiga A aksen, B aksen, C aksen merupakan bayangan dari segitiga ABC. Nah, berikut adalah rumus untuk mencari bayangan suatu titik. Nah, jika diketahui sembarang titik dengan koordinat X, Y pada koordinat kartesius, maka koordinat bayangan hasil pencerminannya terdapat pada tabel berikut.
pencerminan terhadap sumbu X, koordinat bayangannya X, min Y, terhadap sumbu Y min X, Y, terhadap titik asal O 0,0, koordinat bayangannya min X, min Y, dan seterusnya bisa dilihat di situ ya. Dan kalau perlu dicatat pada buku catatan kalian. Pembahasan kedua adalah translasi atau pergeseran. Nah, pernahkah kamu menggeser meja? Pasti pernah ya. Nah, ketika kamu berhasil menggeser ke meja, apa yang akan berubah? Apakah bentuk mejanya berubah? Tidak kan? Apakah posisi mejanya yang berubah? Ya, posisi meja akan berubah dari posisi awal menuju posisi akhir setelah digeser. Nah, gerakan memindahkan meja tersebut merupakan salah satu contoh dari translasi. Jadi, translasi adalah salah satu jenis transformasi yang berguna untuk memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Langkah-langkah untuk mengetahui jenis translasi yang menggerakkan bangun A sehingga menjadi bangun A aksen, yaitu pertama, pilih sembarang titik sudut pada bangun awal A, kemudian beri nama titik tersebut dengan titik A. Pada titik sudut B, pada titik sudut bayangan yang bersesuaian dengan titik A diberi nama A aksen. Yang kedua, dari titik A, gambarkan garis horizontal sampai tepat berada pada bagian atas titik A aksen. Selanjutnya, gambarlah garis vertikal dari titik tersebut sehingga garis tersebut bertemu dengan titik A aksen. Yang ketiga, hitung berapa satuan panjang garis horizontal yang menunjukkan seberapa jauh bangun A bergeser secara horizontal. Dan yang terakhir, hitung berapa satuan panjang garis vertikal yang menunjukkan seberapa jauh bangun datar A bergeser secara vertikal. Nah, adapun rumus dari translasi adalah titik X aksen, Y aksen sama dengan X plus A, Y, Y plus B, dimana X dan X, Y adalah titik asal dan A, B adalah vektor perpindahan. Nah, dengan catatan, jika suatu translasi pada suatu benda dilakukan sepanjang garis horizontal, maka translasi tersebut akan bernilai positif jika benda ditranslasikan ke arah kanan dan bernilai negatif jika benda ditranslasikan ke arah kiri. Dan jika suatu translasi dilakukan sepanjang garis vertikal, maka translasi tersebut akan bernilai positif jika benda ditranslasikan ke arah atas dan bernilai negatif jika benda ditranslasikan ke arah bawah. Yang ketiga yaitu rotasi atau perputaran. Nah, apakah kamu pernah memperhatikan roda yang berputar? Nah, roda tersebut dapat diputar searah jarum jam atau dapat diputar berlawanan arah jarum jam. Gerakan putaran roda merupakan salah satu contoh dari rotasi. Jadi, rotasi atau perputaran adalah suatu perubahan kedudukan atau posisi objek dengan cara diputar lewat suatu pusat atau sudut tertentu. Nah, besarnya rotasi dalam transformasi geometri sebesar alfa untuk arah yang berlawanan dengan arah jarum jam. Dan apabila arah perputaran rotasi pada sebuah benda searah dengan jarum jam,
maka sudut yang dibentuk yaitu minus alfa. Nah, hasil dari rotasi sebuah objek tergantung dari pusat serta besar sudut rotasi. Adapun rotasi yang digunakan dalam rumus yang digunakan dalam rotasi adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di situ ya. Dan yang terakhir adalah dilatasi. Nah, dilatasi merupakan transformasi yang mengubah ukuran sebuah benda atau sebuah gambar. Bisa jadi gambar tersebut berubah menjadi lebih besar ataupun berubah jadi lebih kecil. Bayangan dilatasi mungkin memiliki ukuran yang berbeda dari gambar aslinya. Nah, rumus pada dilatasi yaitu dibagi menjadi dua. Dilatasi titik A, B pada pusat O 0,0 dengan faktor skala M, rumusnya seperti digambar. Dan yang kedua, dilatasi titik A, B pada pusat P, K, L dengan faktor skala M, rumusnya seperti itu. Nah, jadi pada pembahasan kali ini kita telah membahas tentang transformasi geometri yang terdiri dari 4 macam, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Serta telah dijelaskan rumus dari masing-masing transformasi tersebut. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.